Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Nurul Wala dan para pecinta buku dimanapun kalian berada? Bersama saya Fatima Ali di sesi baca buku Nurul Wala. Setiap cerita hadiah yang berharga. Dalam buku kita temukan segalanya. Ayo baca buku dan mulai petualangan kita. Pada sesi ini saya akan membacakan bagian ke-7 dari buku Rahasia Kebesaran Nabi Muhammad dengan tema Kebesaran terletak pada setiap makna, setiap materi yang menciptakan keabadian. Kehidupan pacaklik yang menerpa keluarga Rasul seakan tak sudi berakhir. Kelaparan yang melanda rumah Fatimah, putri Rasul, akhirnya memaksa kepala keluarga suci tersebut, Ali bin Abi Thalib, menyarankan istrinya yang tercinta pada waktu larut di suatu malam agar mendatangi rumah ayahandanya untuk meminta bantuan. Rupanya, beliau sedang membagi-bagikan sejumlah hewan ternak dan bahan makanan kepada para sahabat di Madinah yang dihadiahkan dari luar daerah. Ketika ketukan pintu menggema di kediaman Rasul pada larut malam itu, beliau berkata kepada salah seorang pembantu dan pembela tersetia keluarga mereka yang sedang berada di situ. Ummu Aiman, ini adalah ketukan Fatimah. Tidak biasanya ia datang pada waktu begini. Gerangan apakah sebabnya? Ummu Aiman menuju pintu dan membukanya. Ternyata benar bahwa yang datang adalah Fatimah, putri Rasul. Wahai Rasulullah, kalau makanan para malaikat adalah zikir, menggumamkan dan menikmati ucapan-ucapan yang mengesahkan Allah, menyucikan dan memujinya, lalu apakah yang menjadi makanan bagi kita? Tanya Fatimah kepada sang ayah setelah mengucapkan kepada beliau salam dan sholawat. Wahai nak, demi Allah yang mengutusku dengan kebenaran kepada sekalian manusia, api tidak menyala di rumah ayahmu sejak 30 hari yang lalu. Telah tiba sekawanan kambing ini. Jika kamu mau nak, aku kirimkan ke rumahmu 5 ekor darinya. Namun, apabila bersedia, aku akan ajarkan kepadamu 5 ucapan suci yang baru saja disampaikan Jibril kepadaku. Yang kupilih adalah tawaranmu yang terakhir, ayah. Ajarkanlah kepadaku 5 ucapan suci yang baru diterima dari Jibril. Katakanlah nak, ya awalan awalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya daquwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Aduhai engkau yang maha pertama dan tiada suatu apapun yang mendahuluimu. Aduhai engkau yang maha akhir dan tiada suatu apapun yang ada sesudahmu. Aduhai engkau yang memiliki segala kekuatan yang tiada bertara. Aduhai engkau yang menyayangi orang-orang papa dan patut dikasihani. Aduhai engkau yang tiada berbanding dalam berkasih dan mencinta. Fatimah amat bahagia ketika meninggalkan rumah ayahnya dan menuju rumahnya sendiri. Ia pulang dengan tangan hampa, tapi dengan hati yang telah dipenuhi kekayaan yang tak ternilai harganya. Apa yang kamu bawa, Fatimah? Tanya suaminya setibanya di rumah. Ketika meninggalkanmu tadi, aku pergi dengan maksud mendapatkan dunia. Namun, ketika kembali kepadamu, yang kubawakan adalah akhirat. Hari ini adalah sebaik-baiknya hari kehidupanmu, Fatimah. Komentar sang suami yang penuh yakin akan kedermawanan dan kebijaksanaan Allah. Apa artinya sebuah dunia yang tidak melahirkan kehidupan abadi di akhirat yang penuh bahagia? Dari kisah ini kita bisa belajar bahwasannya Rasul mengajarkan nilai spiritual lebih dari materi. Waktu Fatimah datang dalam kondisi lapar, Rasul justru memberi makanan untuk jiwanya. Karena beliau tahu kekuatan hati bisa melampaui rasa lapar fisik.
Fatimah sendiri adalah cerminan hamba sejati, datang dengan harapan dunia, tapi pulang dengan harta akhirat. Kadang kita pikir rezeki itu selalu dalam bentuk materi, padahal doa, hati yang tenang juga merupakan rezeki yang besar. Baik teman-teman, tadi adalah bagian ke-7 dari buku yang berjudul Rahasia Kebesaran Nabi Muhammad. Sampai jumpa di video selanjutnya.